kepala desa ada yang 9 bulan tidak menerima gaji hingga hari ini. Sahabat pernah bilang kalau saya pendendam, saya ini paling tidak pendendam. Cuma kita tidak lari Ji kalau kita begitu. Ya, begitu baca statistiknya, jangan baca sepotong-sepotong. Jadi memang perlu banyak belajar statistik. Ya, Aduh, begitu. aduh. Karena statistik itu mengungkapkan data-data akurat. Provinsi dengan bangga mengatakan tata ruang Oke, semua oke. hampir selesai. Bukan persoalan selesainya. Tata ruang itu bisa menjawab persoalan. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Hari ini spesial, saya kemudian mengundang kedua paslon untuk kemudian mengklarifikasi kembali isu debat yang kedua, yang dimana ramai sekali diperbincangkan, dan itu alhamdulillah kami sudah mengundang dan kembali lagi. Hanya Pak Dhani Pomanto yang merespon untuk kemudian isu ini tidak liar dan bisa mencerdaskan dan menaikkan kelas, kualitas dan literasi politik di masyarakat Sulawesi Selatan. Dan kini telah hadir beliau, kayaknya tidak ada pantun karena memang ini isunya masih liar terus. Langsung kita persilakan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak calon gubernur Sulawesi Selatan nomor 1 Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Bagaimana kabar Pak Dhani? Alhamdulillah baik. Itu topi Ya. kode kayaknya kah? Topi itu. Kan Makassar itu kan orang Tompi Nadoa Oh semua. iya. Terus Sultan Hasanuddin juga pakai Iya. paton Patondro. merah. Ya kita pakai topi merah. Asik sekali. Biasanya saya tadi berharapnya Pak Dhani ini orange. Ya, Karena brandnya itu. Iya. Ternyata rasa adat. adatnya. Kita menjunjung adat, warna adat. Baik, baik. Pak Dhani Tabe, debat kedua kemarin heboh. Bukan hanya memang heboh di dalam, tapi heboh juga di luar. Tapi sebentar kita bahas itu Pak Dhani. Ada beberapa yang saya sudah catat, saya riset obrolan di TikTok, di Instagram, di media sosial. Ramai sekali. Dan itu ternyata membuat banyak orang kaget dan gempar. Saya minta klarifikasi Tak, karena saya tidak mau masyarakat Sulsel ini mengkonsumsi informasi yang Iya. tidak valid. Dan saya minta video reaksi Tak, saya minta reaksi Tak, saya akan Iya. putarkan ke video. Tanggapan Tak inilah yang viral-viral di medsos dan kami berhasil merangkum. Mudah-mudahan ini juga bisa segera kita luruskan informasinya. Video pertama soal, silakan. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak dibangun-bangun? Barombong juga begitu. Kota Makassar sempat memintanya untuk mengambil alih. Saya berpikir kalau jembatan Barombong saja tidak selesai, bagaimana dia mau selesaikan itu? Pak Adi Sudirman, saya ini atlet dari dulu. Saya malu betul sekarang. Sekarang ada Barombong tidak jadi, Mato Angin digusur, kemudian Sudiang tidak jelas. Pemerintah kota 2 kali datang ke Bapak, meminta. Ini kan sebenarnya tidak ada masalah Pak, kita kan sama-sama pemerintah. Kan tidak ada masalah, karena memang kalau saya lihat postur anggaran Bapak, ini memang tidak memungkinkan untuk membangun. Sudah 2 kali. 2 kali, betul. Kita datangnya ke Pak Andi Sudirman waktu itu kita sebagai wali kota dan beliau jadi gubernur. Betul. Apa tujuan Tak Pak? Kita kan tidak bisa membiarkan masyarakat berpolemik, berharap terlalu banyak, tidak ada action yang jelas. Walaupun semua ini bukan dalam konteks otoritas kota, Baik. tapi sebagai orang yang saya kira saya sudah membuktikan PSM dulu waktu dia quarter final, Yes. sayalah yang menaikkan standar Mato Angin waktu itu menjadi standar dunia yang diawasi oleh FIFA, bahkan itu hari ketua AFC waktu itu ada salah orang India saya lupa namanya, itu akhirnya jadi ketua AFC, itu langsung melihat itu. Saya yang buat itu waktu masih zamannya Pak Nurdin Halid ketua PSSI. Jadi saya paham betul ini kebutuhan masyarakat. Nah, karena begitu isunya begitu hangat, kan tidak bisa biarkan seperti itu. Walaupun saya Baik. tidak perlu orang tahu atau tidak. Datanglah saya ke rumah Baik. membawa surat, meminta kepada beliau secara formal masukkan surat. Secara formal betul. Ya, dan saya datang menyampaikan secara lisan juga. Jadi kasih surat dan kasih alasan-alasannya. Beliau menyampaikan nanti bisa kabari. Kemudian berapa lama lagi tidak ada jawaban. Saya datang lagi bikin surat baru lagi. Kita datang ini atas undangan Tidak, enggak. inisiatif. Inisiatif. Oke. Ya. Sama lagi tujuan Sama memang. lagi, minta lagi. Nah, dia sampaikan bahwa ada kegagalan konstruksi di situ. Saya bilang begini, Pak Gub, persoalan konstruksi kan kebetulan itu urusan saya begitu. Baik. Nanti saya lapor ke otorisasi konstruksi.
Dan saya kebetulan ketemu Pak Menteri PU, saya sampaikan, Pak Menteri bilang siap, kami siapkan tim untuk mengaudit konstruksi Barombong. struktur Barombong. Oke. Jadi udah oke sebenarnya. Oke. Tapi lagi-lagi kami ditolak lagi. Nah sebenarnya 3 kali karena satu lisan. Baik. Saya sampaikan, saya minta lagi, susah Pak Wali, itu begini. Jadi 2 kali itu secara formal yang tertulisnya. Baik. Tapi secara informal ada 1 kali saya ketemu lagi, saya sampaikan lagi. Tapi karena begini pertanyaan, ini kan Stadion Barombong kan ini di kota. Baik. Kita tidak tega membiarkan bangunan besar begitu jadi terlantar, jadi tempat kambing, tempat Iya. apa. Saya pernah main bola di sana, bagus kok. Oke. Itu tinggal lapangannya. Saya hitung-hitung 200 miliar sampai 300 miliar selesai di Marang. Karena secara konstruksi sudah selesai. Kita memang harus ambil memang itu hak maksudnya supaya miliknya Pemkot, baru kita bisa biayai. Nah, jadi waktu Pak Bahtiar, Oke. ide itu diterima. Nah, ini ada sambungannya. Oke. Jadi sama Pak Bahtiar kita sudah sepakat begini. Kan masalahnya begini. Tanah di situ hanya setengahnya punyanya Pemprov. Baik. Setengahnya punyanya GMTDC. Baik. GMTDC tidak mau berikan ke Pemprov. Oke. Karena kalau dia berikan bentuknya hibah. Hibah ini agak ribet. Tapi kalau dia serahkan ke pemerintah kota, maka dia berbentuk fasum, hitungan fasum. Jadi Oke. untunglah mereka kasih tidak sia-sia. Nah, akhirnya saya sepakat sama Bapak Gubernur Pak Bahtiar waktu itu PJ, kita sepakat bahwa stadion ini yang tadinya APBN, Oke. dia minta dulu ke pemerintah pusat untuk serahkan ke provinsi. Oke. Bersamaan yang sisanya ini GMTD menyerahkan ke pemerintah kota untuk fasum. Nah, setelah menjadi milik bangunan di atas menjadi milik pemerintah provinsi, Oke. dengan tanahnya diserahkan ke Kota Makassar. Nah, seperti itu. Serahkan ke Kota Makassar. Nah, baru kita perbaiki. Kan persoalan ini kan sama-sama pemerintah. Ya. Ini kan satu sistem. Baik. Tidak ada saling bertentangan mau dia provinsi atau kota. Kan yang penting rakyat senang. Itu intinya. Itu intinya. Nah, di Pak Bahtiar mengerti kok. Baik. Tapi sayang Pak Bahtiar keburu diganti. Oke. Jadi ceritanya adalah kita 3 stadion ini kita sudah bicara tuntas. Baik. Nah, Stadion Barombong, Stadion Sudiang karena kita tidak provinsi defisit, Oke. ya artinya tidak mampu membelanjakan uangnya untuk hal begini, maka saya mengambil alih untuk menyiapkan hibah untuk jalan di situ. Jalannya. Kan sama jinya. Kan kita sama-sama pemerintah. Baik. Kemudian saya minta Mato Angin untuk dibikinkan lapangan futsal yang bagus, tetap Oke. sepak bola Oke. dengan hutan kota yang bagus. Jadi taman sport ya kayak sport park lah gitu. Oke, Jadi sport park. semua orang main di situ termasuk karena itu ada sejarah kita bikin di situ mini soccer dengan hutan kota. Stadionnya tidak ada. Stadionnya tidak ada karena itu kan tidak layak memang di situ. Tapi gantinya adalah harus Barombong harus jadi, Sudiang harus jadi. Siapa yang mengatakan bahwa Mato Angin tidak bisa lagi dibangun di tempat itu, Pak? Memang secara ketata ruangan Oke. itu kan sudah ditetapkan sama pemerintah pusat juga provinsi kan yang tetapkan Baik. juga itu. Baik. Ya, Secara alas hak belum jelas. alas hak provinsi. Provinsi. Baik, Ya. baik. Di situ. Tapi kan ada penjelasannya Pak Andi Sudirman. Ya. Dia mengatakan sederhana, kenapa saya tidak kasih Pak Dani? Karena jembatan Barombong saja tidak bisa kita selesaikan, apalagi stadion. Ini Itu kan- misalnya penyakitnya teman-teman di sana. Lain yang ditanya, lain dijawab. Apa hubungannya? Ini kan saya mau jawab bagaimana karena tidak ada hubungannya barang-barang ini. Buktinya Sudiang kita bantu. Baik. Sudiang kita bantu. Tidak usahlah beralasan karena alasan itu baru saya dengar. Alasan kemarin mengatakan bahwa itu ada kegagalan konstruksi. Saya bilang saya tanggung jawab dengan itu. Saya tanggung jawab. Saya yang selesaikan kalau ada kegagalan konstruksi. Iya. Dengan meminta Pak Menteri, ahli Timnya. kementerian Oke. untuk mengaudit ini. Baik. Karena persoalan jembatan Barombong kemarin sudah selesai. Pak Dani sudah konfirmasi bahwa iya. itu bentang jembatan kewenangannya Iya. pusat. Jadi clear ya Bapak Ibu teman-teman, karena ini supporter banyak yang titip juga supaya ternyata stadion ini sudah kemarin mau dibikin. Iya.
pemerintah kota harus kemudian meminta itu supaya Iya. punyanya, karena dengan itu bisa dianggarkan, karena kalau tidak akan jadi temuan. Kira-kira Iya. begitulah pemahamannya masyarakat. Iya. Cocok itu Pak Iya, Dhani? cocok. Oke, baik. Pak Dhani, ada kita mau tambahkan lagi soal stadion? Ya, jadi saya kira kita malu sekali dengan masalah ini. Cuma kan saya tidak enak bicara karena banyak prasangka yang berkembang atau Baik. dikembangkan orang. Baik. Jadi lain berkembang yang dikembangkan orang yang sangat menyesatkan sebenarnya soal saya. Nah, Baik. saya inilah yang bikin patung Ramang dulu Baik. itu akibat pada saat 100 tahun PSM. Baik. Di sini tempatnya, di rumah saya. Saya lah yang mendamaikan dulu antara pengelola Stadion Batu Angin dengan pengelola PSM dengan supporter. Di sini tempatnya di Amirullah. Dan itu ada saksinya. Ada banyak saksinya banyak. Masih ada sampai sekarang. Ada Dengil, Dengil, Mata-Rata. iya. Ada pengelola. Iya. Dulu kan di situ pengelola ada Pak Erwin, ada apa Betul. semua. Begitu. Nah, saya kasih damai di sini. Supporter ke saya. Iya, iya, iya. Pada saat itu ada tercetuslah 100 tahun PSM, kita rame-rame, kemudian sepakat harus membuat sebuah monumen Ramang namanya. Baik. Jadi saya paham sekali barang-barang ini. Barangkali ya saya tidak enak bahwa saya sebenarnya lebih paham, apalagi lapangannya apa semua, karena saya pengalaman waktu itu Iya. ya Kerjaan saya, ini ya. ya begitu. Oke, jadi clear memang tidak ada keinginan sama sekali Pak Dhani menghambat pembangunan itu. Justru mau membangun, ya, cuma tidak dikasih. tidak dikasih, dan makanya alasan karena Stadion Barombong saja. Itu aneh, itu alasan terbaru itu karena saya jembatan saja. Barombong. Ya, jadi alasan Stadion Barombong itu adalah jembatan Barombong. Itu baru alasan terbaru itu. Yang Jadi alasannya ternyata pindah-pindah. Oh. Baru-baru terselalu. Baik, baik. Padahal dalam tata ruang kota, jembatan baru nanti tidak di situ, jembatan baru di dekat laut. Terus dari CPI itu akan terus. Di Itu situ. jalan tol, itu direklamasi jalan tol terus sampai ke Stadion. saya yang bikin tata ruangnya bagaimana. Baik, baik. Kecurigaan tak apa ini Pak Dhani? Kenapa tidak dikasih, Ki? Ada, saya kira ada kepicikan dalam berpikir, mohon maaf. Ini kan karyanya dianggap karyanya Pak SCL. Betul. Jadi dia tidak mau tahu. kalau ini perbaiki SCL yang punya nama. Tidak boleh ada begitu. Betul, Li. Oh, ya, ya. Tidak ada sifat-sifat jangan si anon begitu. Dan ini bukan persoalan siapa yang punya nama, siapa punya sapi, siapa yang punya susu. Tidak begitu. Tapi kan kita ini pemberlanjutan. Betul. Iya. Tidak boleh kita berpikir begitu. Kalau saya dugaan saya seperti itu. Baik, baik. Semoga saja dugaan tak salah Pak Dhani. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah. Tapi kalau memang itu yang terjadi, wah kami masyarakat ini yang dirugikan. Ya, Masyarakat saya kira Sosok. mudah-mudahan salah. Karena alasannya tidak kuat. Baik. Walau alasan bahwa kegagalan konstruksi, saya kan sudah jawab. Baik. Saya ambil tanggung jawab. Saya Baik. akan minta audit konstruksi. Saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa. Berarti ini soal legacy, tahu Makanya- Pak Dhani. Maksudnya kalau dia rubuh misalnya, Iya, oke. saya tanggung jawab. Baik, baik, baik. Tidak ada urusannya Pemprov. Tidak ada urusan Pemprov, Oke. saya tanggung jawab. Baik. Tapi kan saya tidak tentunya saya akan meminta audit Baik. otoritas yang memang diakui negara. Kapabel di situ. Iya. Baik. Selanjutnya, tadi video stadion, ini selanjutnya video yang kalau tadi top 1, ini top 2 ini. Ya. Top kedua yang banyak dibicarakan. Kita lihat video ini Pak Dhani Tabe. Kemiskinan ekstrim kami bantu 8 kabupaten kota, kita kucurkan dana melalui bantuan keuangan. Termasuk di Toraja, termasuk Luraya, termasuk kemudian di Selatan, di Jatapareng. Ini kita sudah lakukan. Saya tahu bahwa Pergub sudah ditandatangani. Informasi dari para kepala desa, tadinya dia harap 500 juta bantuan provinsi, turun jadi 300 juta. Dia minta 20 juta, akhirnya 0 yang dia dapat. Oke, bantuan desa yang ternyata 0 menurut dari mana kita dapat informasi bahwa bantuan desa tidak sampai tahu? Itulah gunanya kita turun ke bawah. Subhanallah. Kami ketemu sama semua kepala desa. Oke. Jangan hanya terima laporan di atas. Permukaan dasar lautan ini beda sama permukaan lautan. Saya ke bawah. Baik. Bahkan ada kepala desa di Jeneponto yang menerima itu 500 juta pada saat Pak Prabowo datang ke Makassar. Betul. Dikasih banner menerima kayak itu Iya. orang terima dia Iya, 500 juta. Dia sudah bikin kasihan, ternyata tidak ada uangnya. Sampai hari ini. Sampai hari ini barang uang pribadinya semua dia pinjam-pinjam apa semua. Nah, bahkan gara-gara jadi bantuan kemiskinan ekstrim itu beda judulnya. Ini desa.
Kemungkinan ekstrim itu lain, itu di keban sosial, kesehatan, Baik, banyak. baik, baik. Lain slotnya, makanya Oke. saya bilang lain ditanya, lain dijawab selalu. Ya, supaya masyarakat cerdas kok dia tahu. Jawaban itu bukan untuk desa. Baik. Dan hari ini gara-gara kesulitan keuangan di sana 1,7 triliun utang ini. Belum utang DBH. 9 bulan. Saya dapat ini dari Bapak. Iya, iya. Kepala desa ada yang 9 bulan tidak menerima gaji hingga hari ini. Kepala desa kita tanya langsung ini Kepala desa yang bicara sama kita. bicara sama saya langsung. Waduh. Ada kok anunya, digital Iya, iya, iya. anunya, Jejak digital. jejak digitalnya. Baik. Digital footprintnya ada. Ya, saya nggak pakai itu, saya nggak pernah tahu bahwa itu. Saya diceritakan, saya baru tahu, oh ternyata ada jejak digitalnya. Tapi saya dapat informasi dari media yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD bahwa itu kesalahan PJ Pak Bahtiar. Tidak mencairkan itu barang. Bagaimana? Karena begini, kan tidak boleh kita lempar ke orang lain. Karena siapa yang janji, siapa yang kan begitu. Oke. Masa misalnya begini, kalau saya di hari masa jabatan, Iya. saya janji nanti Anda mau berapa motor semua ya, Oke. tapi tahun 2026, bukan saya. Tidak, itu kan tidak boleh kita menjanji, bukan masa kita. Oke. Jelas 2023 berakhir, masa mau janji 2024? Oke. Tidak boleh disalahkan Pak Pak Bahtiar. Bahtiar dong. Ini ada etika ya, Oke. itu makanya sudah seperti itu, nyalahkan orang lagi lengkap betul ini penyelamatan ini. Selamat. Aduh, beginilah konsekuensi kalau ngomong sama Pak Dhani begini belak-belakan, Pak. Iya. Tidak boleh kita. Iya. Kan ini kan bukan pemberhentian yang tidak disengaja. Baik. Ini kan pemberhentian berakhirnya masa jabatan. Loh Oke. kenapa dikasih di situ untuk 2024 kan aneh itu Oke. barang. Baik. Siapa yang janji, siapa yang harus penuhi kan begitu. Dan ini boleh saya juga minta klarifikasi kepala desa? Oh bisa. Baik. Iya. Oke. Nanti cari tuh kepala desa apa namanya di Iya, iya. Jeneponto. Di Jeneponto ya? Iya, Oke. bisa. Iya, karena kemarin saya lihat juga video viral dari klarifikasi Ibu Ketua Abdesi, Iya. Ibu Ayu soal yang mengenai itu. Iya. Sehingga saya lihat di TikTok, wah muncul semua komentar orang-orang desa Iya. soal itu. Iya. Dan yang 500 juta dan kemudian Pak Dhani memberikan solusi bantuan nanti 200 juta kalau 200 jadi juta. gubernur. Makanya saya tidak mau muluk-muluk. Iya. Kalau saya lata-lata, saya juga ikut 500 juta. Enggak. Saya cuma ambil 10% dari PAD. Iya. PAD provinsi itu Provinsi. hampir 5 triliun. Iya. Jadi kita ambil hampir 500 miliar. Iya. Dibagi rata ke 2.262. Ada tahu saya orang bikin video Bahwa? bilang 3.000 sekian. Enggak, 2.262 desa. Bukan kelurahan Iya, ini. jumlah desa. Desa. Oke. Nah, dibagi saya sekitar 200 Juta. juta. Nanti besok lusa PAD. Kalau kita jadi gubernur PAD bisa berlipat-lipat juga bukan 200 juta. Begitu di. Sama deh. Jadi pemegang saham jadi kepala desa itu dan semua warga desa menjadi pemegang saham provinsi ini. Naik PAD, naik juga kesejahteraan. Turun PAD, turun juga gitu. Oh, di situ di Iya, jadi Baik, mereka baik, bukan baik. hanya stakeholders, Baik. tapi dia shareholders. shareholders. Bahagian dari pemegang saham provinsi. Baik. Oke, luar biasa. Clear untuk persoalan itu. Nah, sekarang top 3 ini. Wah, berdebat lagi soal data ini. Soal apa Gu pada nih. Iya, soal kemiskinan, pengangguran dan berhubungan sedikit dengan Gini rasio. Kita lihat video yang satu ini yang diperdebatkan. Kalaupun tinggi pertumbuhan ekonomi, tapi Gini rasio tidak mengikut. Artinya hanya kelompok sektor, biar sendiri orang, tinggi ekonomi bisa menguasai perekonomian Sulawesi Selatan. Tapi kalau Gini rasio berbarengan, provinsi kami turun Gini rasionya, tapi Makassar naik. Saya kira data Bapak salah lagi. Gini rasio itu menurun, Pak. Kemarin kami 0,39 sekian, sekarang sudah 0,37. Periksa, silakan teman-teman netizen cek baik-baik. Jadi hati-hati, jadi betul kita bilang jampo bale-bale, betul sekali. Ya. Aduh, keluarlah lagi kalimat. Ya betul yang kita bilang. Wale-wale. Berdebat soal data. Kita bilang nih orang Pak Dhani data tak salah lagi. Ya, betul. Menyerang kayaknya ini. Kan saya yang ditanya, kalau menyerang itu saya yang bertanya. Ya. Iya. Jadi kita bisa lihat ini. Tabe. Ya, Oke. Ini ya, ini bisa lihat di sini. Oke, boleh kita close up ya. Gini Oke. rasio Kota Makassar Baik. itu 0,395,
kemudian 2023 0,387. Saya Baik. terbalik, kemarin 378, Oke. 387, menurun. Baik. Saya tidak tahu, kalau kecuali ada yang salah, yang baca salah bahwa ini naik, saya tidak tahu. Ya, tapi yang saya tahu bahwa angka-angka itu menurun. Baik. Coba lihat juga Kemiskinan. kemiskinan. Nah, coba lihat 2023 ke 2024 sudah diukur. Oke. Nah, memang 2022 ke 2023 naik. Naik. Nah, ini turun dia. Oke. Turun. Dia kan sempat naik ini. Baik. Ini coba lihat ini kan Iya. diagramnya. Grafiknya ya. Nah, pengangguran turun. Bahkan sekarang sudah diukur Agustus sudah 1 digit 9,7. Baik. Ada 9,7. Nah, Ini Makassar ya? IPM naik Oke, Makassar. oke. Nah, jadi Apa yang kita mau bilang Pak Dhani? ya, jadi begini. Pemimpin daerah itu harus menghafal mati. Di luar kepala. Di luar kepala dasar-dasarnya. Karena memang kita konsen di situ. Betul. Semua ukuran-ukuran kita itu Iya. ada di situ. Baik. Tunggu saya kasih lihat juga ini. Apa namanya? Ini nih, saya kasih lihat pengangguran kita. Tapi Ini ini apa Makassar? Makassar. Ini yang 2024, 10,6 tadi kan? Oke. Ini sudah ada data baru 9,71. Turun Menurun terus. pengangguran di Makassar. Jadi tidak pernah pengangguran naik, coba kita lihat. Nah, ini lihat 15 dari ini kan Covid toh? Covid. Kita harus mulai dari Covid. Harus Sebelum kita akui Covid itu. ya. Oke. Covid 15, 13, 11, 10, 9,71. Sisa satu digit. Dia satu digit. Iya, betul, Nah, dia betul. kembali ke yang apa namanya? Yang normalnya sebelum Covid. Iya. Normalnya sebelum Covid. 9,83 sebelum Baik, Covid. Kita baik. lebih rendah sekarang. Baik. 9,71. Begitu baca statistiknya, jangan baca sepotong-sepotong, tidak sama waktu. Jadi memang perlu banyak belajar statistik. Aduh. Ya, begitu. Aduh. Karena statistik itu mengungkapkan data-data akurat. Baik, Pak Dhani. Ya. Betul, Jadi betul. begini, Iya. kalau dibilang saya yang salah soal kemiskinan waktu Baik. naik, Baik. gampang anunya. Iya. Kalau pengangguran naik, Baik. kemudian ekonomi turun, Iya. dan kemiskinan naik, itu salah saya. Tapi bagaimana bisa income per kapita naik, kemudian begitu sehatnya kita punya IPM naik, inflasi turun, kemudian ekonomi growth naik, pengangguran menurun, Gini rasio menurun, tiba-tiba ada kemiskinan. Itu karyanya provinsi itu. Karena nampung ke kita, jadi harus terima kasih sama kita. Justru itu. Jadi begitu baca statistiknya, jangan baca cuma 1 tahun begini langsung kesimpulan. Baik. Komparatif sintetis namanya. Oh, oke. Ya, disintesa itu barang-barang. Semua data itu dibanding-bandingkan. Sama kalau orang sakit, Iya. dilihat dia demam atau tidak, suhunya. Iya. Sakit perutnya atau sakit kepalanya, bukannya suhu. Iya. Tekanan darahnya diukur. Iya. Begitu juga kota. Bagaimana penganggurannya? Baik. Bagaimana suhu badannya? Anggaplah itu ekonominya. Begitu. Baik. Jadi clear sekali ya. Ini soal membaca data memang harusnya kepala daerah di luar kepala. Ya. Karena memang kepala daerah bekerja untuk itu. Karena itulah Outputnya di situ. Itu hasil rapor tak? Baik. Oke, selanjutnya kita mau bicara soal banjir ya. Kita soal banjir ini yang juga dan sekaligus juga saya mau tanya karena sebelum debat kita rame datang ke lurah ya. Sampai naik motor, sampai ke Seko dan sebagainya. Lalu ada video perbandingan, satu naik helikopter, satu naik motor. Saya tidak tahu itu. Itu di TikTok. Kadang-kadang. Ya. Tapi kita lihat video yang satu ini, ya. Nah, gimana tata ruangnya? Katanya tata ruang Sulawesi Selatan sudah selesai. Bahkan RDTR-nya sudah selesai. Nah, justru yang Bapak sampaikan itu terjadi hari ini. Sehingga saya kira tata ruang kita harus melibatkan semua pihak. Saya tanya teman-teman di Seko kemarin. Katanya di kawasan Seko, Rampi, dan Rongkong, tata ruangnya sudah hampir selesai. Saya tanya pada mereka dilibatkan atau tidak? Tidak dilibatkan sama sekali. Nah, maka dengan itu yang mengerti daerah itu adalah masyarakat sekitar. Mereka harus dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, akibatnya seperti di Luwu, sekarang banjir permanen. Baik, partisipasi publik dan juga lingkungan hidup. Apa yang kita mau sampaikan di sini? Pertama itu amanah undang-undang. Amanah undang-undang. Satu pasal jelas sekali. Baik. Bahwa pada saat perencanaan tata ruang, pada saat namanya pemanfaatan ruang, dan pada saat pengendalian ruang, 3 tahap itu. Baik. Selalu ada pasal partisipasi, peran serta masyarakat. Kita tidak mengerti itu misalnya di Bastem apa semua. Iya. Yang mengerti itu masyarakat yang tinggal di sana bertahun-tahun. Maka pada saat penyusunan,
Itu harus dilibatkan masyarakat. Apalagi di sana ada masyarakat adat. Karena kita tidak tahu, saya ini konsultan. Baik. Saya tahu kelemahan-kelemahan mendasar dalam penyusunan tata ruang. Misalnya ada hamparan luas seperti hamparan Seko. Baik. Mau jadi apa itu barang? Hmm. Mestinya yang pertama harus ada penelitian di situ. Di komoditi apa yang paling baik di situ. Betul. Jangan tiba-tiba dilihat di sini ada rumput, ada apa. Orang tata ruang kan, tata Iya. ruang itu coba ahli mengatur ruang. Hmm. Tapi untuk pola ruang, peruntukan ruang itu harus libatkan semua ahli pertanian, ahli tanah, Baik. ahli bencana, Baik. ahli mitigasi. Oke. Banyak. Saya tanya mereka. Tapi intinya lah masyarakat harus ditanya. Kalau saya tata ruang, saya tanya dulu ke tanah. Oh, saya tanam jagung, Pak. Tapi begitu lama ternyata banyak sekarang jagung sudah menurun. Sekarang saya tanya lada misalnya apa semua. Kita kan tahu sejarah tanah itu. Baik. Saya tanya sama masyarakat. Ini tata ruangmu mau selesai. Saya dengar dari pemerintah sana. Pernah ditanya enggak? Enggak tahu, Pak, kita tidak tahu apa-apa. Saya tanya DPR-nya. Yang punya dapil sana. Oke. Kita enggak pernah dilibatkan. Nah, Waduh. padahal di satu sisi provinsi dengan bangga mengatakan tata ruang Oke, semua oke. hampir selesai. Bukan persoalan selesainya. Tata ruang itu bisa menjawab persoalan, tidak. Menjawab persoalannya masyarakat. Masyarakat hari ini dan mempersiapkan masyarakat di masa depan untuk mereka. Oke. Jangan sampai tata ruang itu untuk orang lain, masyarakat jadi penonton saja. Baik, baik. Kan begitu. Jadi saya ini karena di lapangan, karena saya orang tata ruang, saya paham betul ini barang-barang. Jangan sampai kita ugal-ugalan dalam membuat tata ruang ini. Anda ingin mengatakan Pak Dhani bahwa ada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga bisa juga memunculkan bencana yang kemudian terjadi di sekitaran Iya, Wurai itu ini? kita bisa lihat di Bastem. Ya, Kita lihat. betul. Dulu pernah ada di Masamba kan, Nasambah. Sungai Rongkong kan. Betul. Tapi itu Sungai Rongkong itu kan murni bencana alam. Baik. Tapi yang di Bastem, Di setelah Luwu, kita lihat, oke. ya itu kelihatannya ada kaitannya dengan Aktivitas kegiatan aktivitas budidaya pertambangan di atas. budidaya pertambangan. Ya, Kalau kita jadi gubernur, tidak ada yang begitu. Hilang. nah makanya Nah, musuh orang pertambang ini, Pak. tata ruang itu Ya. mesti tiga jalan. Apa itu? Perencanaan tata ruang, Perencanaan, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang. pengendalian ruang. Oh, Yang ada ini sampai di pemanfaatan saja, pengendalian tidak ada. apalagi pemanfaatan. Pemanfaatan sudah, Oh, sudah. ini pemanfaatan dimanfaatkan sebesar-besarnya ini. Eksplorasi, ya, Tapi pengendalian ruang tidak ada. pengendalian. Ya. Mau urusan kan kita bisa Baik, lihat baik, bagaimana. Bagaimana? Itu kan Betul. di Luwu itu bencana Betul. berulang-ulang. Longsor, banjir. Berulang-ulang loh. Betul, betul. Berulang-ulang loh. Oke, Kalau yang pernah terjadi di Masamba, satu kali dia sekali besar. betul. Tapi di sini berulang-ulang kan. Baik. Kan bencananya berulang-ulang kan, kita bantu juga dari Makassar. Masya Allah. Kami bantu 10 truk air, kemudian kita semua rescue kami. Kami kan yang dapat itu, yang di atas itu, Betul. yang di Jalan Basah yang belum tembus. Tim saya itu yang dapat Baik. mayat apa semua. Begitu. Belum jadi gubernur ini kita sudah bantu sana. Masya Allah. Respect untuk persoalan itu, Pak Dhani. Baik, Pak Dhani. Nah, masih ada satu video saya mau perlihatkan lagi nih, Pak Dhani. Ya, soal yang kita bilang dan cukup banyak yang jengkel statement ini waktu di debat Ya. kandidat ini. Oh, Kita begitu. lihat video yang ini. Di dalam setiap kami gubernur, kami memberikan selalu apresiasi. Pertama kali dalam sejarah PSM diberikan 1,7 miliar setelah mereka memenangkan. Dan semua yang menang PON selalu kita berikan 200 miliar, ada 300 miliar kemana selama bawa pulang emas. Artinya apa? Apresiasi lebih besar kepada atletnya. Pak Adi Sudirman, saya ini atlet dari dulu. Saya malu betul sekarang. PON kita biar tidak masuk 10 besar saja tidak masuk. Dulu kami ranking 4 Pak Indonesia. Oke. Atlet. Aduh, ini ramai sekali ini. Bahkan banyak atlet yang mengupload ulang medalinya. Bahwa mana 200 miliar? Memang. Tidak ada. Begitu yang kita ingin maksud sampaikan di situ, Pak. Iya. Ternyata dihitung-hitung cuma 7 miliar. Nah, artinya kita tidak boleh asal bicara di depan rakyat. Baik. Itu kan harus berarti kan dapat laporan salah ini. Iya. Tidak ke bawah. Beda kenyataan, beda laporan. Ini Iya. laporan ini ada kesengajaan laporan nih. Baik. Makanya kalau
beliau ini itu tadi bukan dato ini. Anak lorong dong. Marah lagi orang kalau kan. Jadi begini, teman. Iya. Saya ini 3 kali PON. Saya rasakan penderitaan para atlet. Dulu kami itu TC 9 bulan itu di Stadion Matu Angin. Baik. 9 bulan kami tinggal di sana. Jadi kalau ada orang bilang Stadion Matu Angin, saya 9 bulan setiap PON di sana tinggalnya. Tanya atlet-atlet senior, ada Malik Faisal, itu atlet senior, karateka dulu pernah emas. Kita tinggal di sana. Nah, kami rasakan bagaimana itu atlet sangat tidak dihargai. Saya bahkan punya konsep atlet itu harus diakui menjadi satu profesi. Sehingga mereka kalau dapat emas misalnya di nasional, apalagi dapat emas di Olimpiade, dia dapat gaji seumur hidup sampai pensiun. Iya. Atlet-atlet kita dengar ini. Oh iya, saya sudah sampaikan begitu. Iya. Artinya RT RW saja dapat, masa atlet ini yang berprestasi tidak dapat? Makassar kita perlakukan begitu jika. Iya, ini kan menuju ke sana, tapi kan KON ini ada masalah. Oh, Nah, makanya saya stopkan semua ini. Aduh. Iya. Saya tidak usah masuk ke situ. Iya betul. Ini masalah disalahgunakan orang-orang yang memanfaatkan barang-barang ini. Baik. Ya. Di situ Pak ya. Iya. Ada stressingnya. Karena apresiasi ke atlet ini dan apalagi memang kemarin PON Sulsel terlempar jauh. Ini memalukan, Pak. Kami dulu Saya lihat, itu Pak. Iya. ini baru kan masalahnya 5 besar. Iya. 5 besar. Iya. Di mana itu 5 besar itu? Jadi Masalahnya di mana itu, Pak? saya Tidak ada kira di uang, tidak ada uang. Dana pembinaan. Oh, oke. Bagaimana bisa belanja modalnya sisa 8,7% Dari total? dari total APBD. Oke. Makassar itu hampir 40%. Belanjanya? Belanja modalnya. Belanja modal. Modal itu begini. Iya. Belanja yang bisa membangun provinsi ini. Oke. Itu cuma 800. Utang 1,7 triliun, Pak. Bayar utang saja tidak bisa. Belum DBH. Nah, dana bagi hasil. Belum itu katanya kan tidak masuk utang. Betul. Berarti tambah banyak ini masalah, beban. Baik. DBH belum dibayar, utang tidak jelas, tidak dibayar. 1,7 triliun. Yang bisa dibelanjakan hanya 800 miliar. Ini kan, ya, saya kira rakyat Sulawesi Selatan bisa menilai. Silakan masyarakat publik yang menilai. Tentu bukan kapasitas kita bisa menilai, Pak. Biarkanlah masyarakat. Ya, saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati kenyataan yang begitu. Masyarakat berhak tahu karena yang menderita itu masyarakat, bukan pejabat yang menderita. Jadi yang kita sampaikan ini fakta. Fakta. Bukan menyerang lawan. Oh bukan, masa fakta namanya menyerang? Oh, karena ada yang bilang begitu, ini padahal selalunya menyerang. Fakta-fakta, makanya begini teman-teman sekalian. Itu harus berbesar hati. Kalau gagal, bilang gagal. Oke. Kan begitu. Kalau saya kan kalau begini modalku itu cuma taruh ada taruh gaul saja. Baik. Kita punya nilai namanya taruh ada taruh gaul. Baik. Karena dua hal yang dilepas tidak akan pernah kembali. Panah yang lepas dari busurnya dan kata-kata yang dilepas dari mulut kita. Tidak akan pernah kembali. Jadi kalau dilepas 200 miliar ternyata 700, cocok itu yang betul-betul ya itu temannya semua gitu begitu. Boleh. Oke. Baik Pak Dani. Terakhir kita lihat video yang terakhir ini Pak Dani, dan ini sempat saya agak tunduk. Waduh, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita lihat video yang satu ini. Orang berdebat di dalam, berdebat juga orang di luar Pak Dani. Bahkan beberapa komentar saya lihat provokasi dari tim dia. Di berita. Di berita ya. Di berita mengatakan demikian. Aksi saling lempar batu di pertigaan Jalan Petarani. Pakai baju hitam-hitam, cukup mendominasi yang melempar. Oke, cukup. Komitmen tak Pak Dani? Pilkada damai. Coba lihat itu kalau orang ahli forensik, kita kan sudah dibagi di landak. Dia di Petarani. Kenapa dia datang di pertigaan? Jadi siapa yang datang? Jadi bohong, dia bilang kita yang provokasi. Berarti dia yang datang.
Wah, berarti sudah ada pembagian, Pak. Sudah ada kesepakatan. Dia di depan Klaro, Andalan hati, Andalan Hati, kita di Landak. dia. Dia. Pasangan. Oke. Kan terpisah. Baik. Kenapa dia datang di pertigaan? Oh. Siapa yang gampang itu kalau kita forensik begitu. Baik, baik. Kan kita forensik. Wah, Wah. ternyata dia didatangi kan. Oke. Coba dia masuk-masuk sedikit di Landak lebih mantap lagi. Yang bukan. Aduh, ini ada. Oke, oke. Ya. Jadi Anda mau bilang bahwa bukan pasangan dia, pendukung dia yang memprovokasi. Inilah fakta-fakta. Mau senang tidak senang, tadi Vele mengatakan bahwa mereka di perapatan Pertigaan. Iya. Landak Veterani. Betul. Nah, siapa yang salah kalau begitu? Baik. Berarti dia mendatangi kita dong. Karena Timta di Landak. Kita di Landak. Ah, ini di depan Dia Klaro. di depan Klaro. Tarani, oke. Coba dibilang bahwa dia sampai di pertigaan, Oke. barangkali kita bisa dikatakan bahwa dari dia. Tapi kan di depan Klaro, itu ada jarak, ada Baik, baik. 100 meter, 200 Betul. meter. Betul. Ya, artinya ini daerah demarkasi ini dilanggar. Kecuali tim dia ada di dekat Klaro itu. Baik. Jadi kalau berita jangan diputar-putar. Oh, inilah pentingnya ya. Kita podcast ini Ya. kita mendapatkan jawaban langsung dan bisa kita pertanggungjawabkan ini. Bisa. Pak Dani ya. Bisa. Oke. Ada yang bilang bahwa balas dendam ki Pak Dani tahu kali lempar di kemarin. Kami itu tidak ada dendam. Dari dulu saya pernah bilang kalau saya pendendam. Saya ini paling tidak pendendam. Baik. Cuma kita tidak lari Ji kalau kita begitu. Ya. Jadi teman-teman begitu. Teman-teman tidak pernah lari kalau maksudnya ya. Kalau diganggu. Kalau diganggu coba lihat yang debat pertama. Ya. Ada perempuan, saya boleh lihat baru perempuan-perempuan. Tidak ada takutnya juga perempuan-perempuan orange itu. Betul. Saya tidak tahu. Dia juga tunjuk-tunjuk dikasih nomor 2, dia nomor 1 juga begitu. Dia tidak ada takutnya. Baik. Anak-anak lorong kono semua. Anak lorong kodong. Ya. Kenapa? Karena itu anak-anak kita tidak pernah saya kasih uang. Oke. Begitu datang pasukan khusus, kan lari semua dia juga. Kan begitu. Baik. Kami ini semua saya sampaikan ke masyarakat, tidak ada satu masa pun di saya yang saya bayar. Clear itu Pak Dani ya. Clear, bukan masa bayaran itu. Kalau saya tanya orang di luar Timta dan mengaku-mengaku. Coba Saya bawakan Ki. bawakan di sini saya. Oke, baik. Oke. Tapi yang jelas tidak ada satupun masa saya yang tidak makan. Itu tahu. Iya. Iya. Baik. Karena sudah kita bilang begitu Pak Dani, ini masuk bagian akhir. Ya. Karena kemudian tadi soal bayar-bayar dan sebagainya. Akhir-akhir ini saya melihat beredar di WhatsApp grup Pak Dani dan beberapa isu teman-teman. Saya lihat bahwa ada yang mengatasnamakan tim dia untuk membagikan semacam brosur lah profilnya seorang dia dan Pak Dani dan Pak Asar, dan itu dijanjikan amplop, dijanjikan uang. Oke. Amplop. Iya, dijanjikan uang. Orang itu? Iya, mendataki nanti dan sebagainya. Dan itu katanya atas instruksi dari calon gubernur. Tabe Pak Dani. Saya ini sudah 4 kali bertarung. Baik. 3 kali menang. Ya, Selama itu tidak pernah saya main-main uang. baik. Apalagi di gubernur ini. Ya, Karena uang itu saya janjikan kita pasti sesaat. baik. Bukan saya tidak bisa. Oke. Tapi untuk apa kita janjikan cuma sesaat 5 tahun orang menderita? Untuk apa saya kasih sembako? Memangnya sembako itu bisa bikin kasih baik jalan rusak dengan sembako, bikin sembuh orang sakit. Atau amplopnya itu orang dikasih digosok-gosok begini, sembuh orang. Ya, Tidak begitu. Jadi saya pastikan tidak ada seperti itu dari kami. Saya dengar di beberapa daerah, ini sudah permainan busuk sebenarnya. Seolah-olah saya punya tim. mendata, menjanjikan akan ada uang, kemudian konon kabarnya nanti uangnya itu dikasih Rp1.000 sehingga orang marah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, saya pastikan kami tidak akan pernah dan tidak pernah menjanjikan uang. Kami menjanjikan masa depan bagi kita semua. Kami sudah sampaikan bahwa kalau ada yang kasih ki uang, pasti bukan dari saya. Tapi ambil ki, tapi tetap coblos nomor 1. Begitu. Karena itu cerdas. Baik. Ya. Kalau dia datang ke kita daripada darurat, Ya. ya supaya kasih pacik dah kini orang-orang suka Pala pas Cina Iya. nanti di TPS. Iya, TPS tetap nomor 1. Itu kecerdasan namanya karena mencoblos nomor 1 sama dengan mencoblos masa depan kita tambah baik. Masya Allah. Jadi itu clear bukan timnya dia. Bukan. Bagaimana itu pembusukan juga. Nanti kan orang marah. Iya. Kok 1.000 Ji? Dia Tersinggung mau kasih orang. tersinggung marah. Oh, iya. Jadi sengaja nih ada pembusukan.
Ah serius gini Pak. Iya. Oke, berarti bagaimana caranya masyarakat tahu bahwa bukan Timta? Ya, yang jelas tidak pernah kita pakai uang dimanapun. Jadi kalau ada yang janji begitu pasti bukan kita. Walaupun pakai baju orange jaket dia. Bisa baju orange pakai dia lagi apa semua. Nah, apa ini sekarang kan kalau orang panik kan semua dia bisa bikin. Panik nih. Ya. Baik. Pada nih bagian-bagian akhir. Siap. Jelang-jelang di hari-hari terakhir menuju 27 November 2024. Apa yang kita mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan agar 27 November ini tidak menjadi hari yang sia-sia saja. Kemudian Sulawesi Selatan seperti yang selalu kita sampaikan jalan di tempat, tidak berkembang dan bisa merubah nasib kita. Tabe. Allah memerintahkan kepada kita untuk merubah nasib kita. Tidak akan keubah nasib suatu kaum kecuali dia merubahnya dari dirinya sendiri. Artinya kaum yang Sulawesi Selatan ditentukan oleh coblosan masing-masing orang. Jangan kita salah coblos. Supaya tidak salah coblos, pertimbangkan kedua hal. Apa yang dia sudah pernah buat sebagai bukti-bukti dan gagasan apa masa depan yang dia tawarkan. Alhamdulillah, saya punya bukti-bukti dalam memerintah Kota Makassar. Dulu 25.000 itu orang tukang sapu-sapu jalan. Sekarang 2,4 juta. Kenapa dia berubah? Karena dia beruntung tidak salah coblos itu hari. Dia coblos DP. Dulu RT/RW 75.000. Sekarang 1,2 juta. Tahun depan insya Allah 2 juta. Kenapa RT/RW beruntung? Karena tidak salah coblos. Kalau kita insya Allah tidak mau salah coblos. Coblos nomor 1. Punya bukti, punya gagasan masa depan untuk merubah nasib kita tambah baik. Rasulullah menggolongkan 3 golongan. Ya. Golongan nomor 1 adalah golongan yang beruntung. Yaitu hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Golongan yang kedua adalah golongan yang celaka. Apa itu? Kemarin buruk, hari ini buruk, depan lebih buruk lagi, esok lebih buruk lagi. Dan yang ketiga golongan sia-sia. Kemarin, hari ini dan esok sama Ji. Jadilah golongan pertama. Bukan karena kita nomor pertama, tapi jadilah orang beruntung. Kita tinggal memilih. Tapi kalau kita tidak mau beruntung atau mau berutang, jangan coblos nomor 1. Luar biasa. Jalan-jalan ke Karebosi cuacanya panas. Pak Dhani sudah mengklarifikasi, semoga kita menjadi pemilih yang cerdas. Terima kasih banyak Bapak Dhani Pomanto. Sehat selalu. Dan ke depan saya akan masih tanya-tanya lagi karena Kak Rijal, tabe komentarku ini konon tidak pernah dibaca, tidak pernah digubris. Tolong disampaikan ke Pak Dhani. Mungkin nanti akan ada, kita akan menjawab berbagai macam komentar pertanyaan. Karena alhamdulillah saya senang Pak Dhani selalu merespon apa yang menjadi pertanyaannya masyarakat. Karena ini era transparansi Pak Dhani. Baik. Terima kasih banyak dan saatnya bilang kamu kelas.